Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Yeni Anwar MPD dan Bapak Dr. Masagus M. Tibrani MSI yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 8 kompetensi dasar 3.10. Sebelum mempresentasikan RPP ini, saya perkenalkan anggota kelompok 3, yaitu Agnes Angelika, Dina Reskiani, Sri Wahyuni, dan Sri Wijayanti dari kampus Indralaya, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Anwar MPD dan Bapak Dr. Masagus M. Tibrani MSI, Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya tahun ajaran 2020. Baiklah, kami akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 8 SMP kompetensi dasar 3.10 mengenai materi sistem ekskresi pada manusia. Rencana pelaksanaan pembelajaran, adapun identitasnya yang pertama, satuan pendidikan, yaitu SMP. Yang kedua, mata pelajaran, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kelas 8 semester 2, materi pokok yaitu sistem ekskresi. Yang ketiga adalah aloksi waktu, di mana 2 pertemuan atau 5 JP. Selanjutnya, ada kompetensi inti, di mana kompetensi yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli yaitu gotong royong, kerjasama, toleran dan damai, bertanggung jawab, responsif dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan hakikat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama itu 3.0, itu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresinya. Adapun indikator pencapaian kompetensinya atau IPK yang pertama 3.10.1, yaitu peserta didik dapat menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua 3.10.2, di mana peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi. Yang ketiga yaitu 3.103, peserta didik dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi organ ginjal. Yang keempat 3.10.4, peserta didik dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ paru-paru. Yang kelima
3.10.5 peserta didik dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ hati. Yang selanjutnya 3.10.6 peserta didik dapat menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ kulit. Yang selanjutnya 3.10.7 di mana peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Yang selanjutnya 3.10.8 peserta didik dapat menyebutkan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem. Adapun kompetensi dasar atau KD yaitu 4.10 yaitu membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapan dalam menjaga kesehatan diri. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada 4.10 yaitu 4.10.1. Yang pertama itu membuat peta pikiran yang menunjukkan hubungan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya ada 4.10.2 yaitu menyusun rencana pola hidup yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran. Terdapat 8 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi bagi manusia. 2. Mengidentifikasi organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi. 3. Menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ ginjal. 4. Menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ paru-paru. 5. Menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada organ hati. 6. Menjelaskan hubungan struktur dan fungsi pada kulit. 7. Mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. 8. Menyebutkan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian, untuk materi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, sistem ekskresi. Kedua, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang ketiga, gangguan pada sistem ekskresi dan pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekskresi. Untuk pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang digunakan, yaitu pendekatan pembelajarannya saintifik, model pembelajaran, discovery learning, dan metode pembelajarannya diskusi dan observasi. Untuk media atau alat pembelajaran yang digunakan itu adalah lingkungan sekolah, carta ginjal, paru-paru, kulit, dan hati, serta PowerPoint mengenai sistem ekskresi. Sumber belajar yang digunakan itu adalah buku Ilmu Pengetahuan Alam SMP atau MTS kelas 8 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan buku bacaan lain yang relevan serta berbagai sumber bacaan dari internet yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kompetensi dasar 3.10 materi sistem ekskresi pada manusia terdiri dari 2 pertemuan. Pada pertemuan pertama terdapat 3 kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan dilakukan selama 15 menit. Kegiatan ini meliputi guru menyampaikan salam dan menanyakan kehadiran siswa. Guru memotivasi peserta didik dengan menampilkan carta sistem ekskresi atau video yang terkait dengan sistem ekskresi pada manusia untuk diperlihatkan dan diamati oleh peserta didik. Peserta didik melakukan pengamatan terhadap tayangan yang disajikan guru mengenai sistem ekskresi pada manusia. Kemudian, guru menstimulasi peserta didik dengan pertanyaan. Misalnya, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengeluarkan urin atau tidak berkeringat. Apakah kamu semakin sehat? Salah satu zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh adalah urin. Komponen apa saja yang menyusun urin kita, sehingga harus dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Kemudian, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, yang dilakukan selama 100 menit. Pada kegiatan inti, terdapat 5 kegiatan, yaitu
merumuskan pertanyaan. Kedua, merencanakan. Ketiga, mengumpulkan data dan merumuskan data. Keempat, menarik kesimpulan. Dan yang kelima, aplikasi dan tindak lanjut. Pada kegiatan inti, guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok dan membagikan lembar kerja siswa. Kegiatan pertama, merumuskan pertanyaan. Peserta didik merumuskan pertanyaan mengenai sistem ekskresi pada manusia berdasarkan lembar kerja siswa yang telah dibagikan. Lalu, peserta didik mencari tahu tentang alat-alat ekskresi pada manusia. Kedua, merencanakan. Peserta didik merencanakan dan mencari informasi di buku maupun secara langsung mengenai sistem ekskresi pada manusia. Ketiga, mengumpulkan dan merumuskan data. Pada kegiatan ini, peserta didik mengumpulkan informasi dari hasil yang dicari berupa fakta dan data mengenai zat sisa yang dihasilkan tubuh, organ ekskresi pada manusia dan fungsinya. Kemudian, peserta didik melakukan diskusi kelompok untuk mengkaji hasil pengamatan. Peserta didik juga mengamati carta atau video tentang sistem ekskresi pada manusia dan mekanisme ekskresi pada manusia. Keempat, menarik kesimpulan. Peserta didik menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari data pengamatan mengenai sistem ekskresi pada manusia yang didapat dalam diskusi kelompok. Kelima, aplikasi dan tindak lanjut. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatan dan hasil diskusi. Kemudian, peserta didik dari kelompok lain menanggapi siswa yang sedang presentasi. Kemudian, guru mengevaluasi hasil diskusi siswa. Kegiatan pembelajaran yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, peserta didik dan guru mereview hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian, guru memberikan penghargaan, baik berupa pujian. Kemudian, peserta didik menjawab kuis tentang sistem ekskresi pada manusia. Setelah itu, guru menutup kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, pendahuluan guru menyampaikan salam dan menanyakan kehadiran siswa. Kedua, guru melakukan persepsi dengan menanyakan penyakit diabetes mellitus yang diderita orang. Yang ketiga, di sekitar mereka atau yang sering disebut dengan kencing manis, apakah yang menyebabkan hal ini? Dan peserta didik diajak melakukan pengecekan apakah mengalami gangguan pada ginjal atau tidak. Kemudian menanyakan kondisi hati manusia pada saat kondisi orang sehat dan efek yang dihasilkan ketika pengkonsumsian alkohol secara terus-menerus yang mengakibatkan terjadi gangguan pada hati. Peserta didik ditanya bagaimana pendapatnya setelah melihat fenomena itu, mengapa bisa merusak hati. Yang keempat, guru menginformasikan pada peserta didik kegiatan pada hari ini adalah mengetahui gangguan dalam sistem ekskresi dan menyusun kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi dalam kolom. Ayo kita lakukan. Pada inti, peserta didik secara berkelompok melakukan kegiatan berdiskusi mengenai gangguan apa saja yang menyerang sistem ekskresi dan pola aktivitas sehari-hari yang akan menjaga kesehatan pada sistem ekskresi. Dalam kolom ayo kita lakukan. Peserta didik diminta mempresentasikan berbagai aktivitas yang dirancang yang dapat menjaga sistem ekskresi manusia. Untuk menunjang tercapainya KI 2, jangan lupa mengingatkan peserta didik agar bekerja sama dengan kelompoknya serta menyelesaikan dengan cermat. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi menjawab pertanyaan mengenai gangguan pada sistem ekskresi dan memperkirakan penyebab dan kerusakan organ pada gangguan yang terjadi kemudian. Pola hidup seperti apa yang dapat mencegah terjadinya gangguan pada sistem ekskresi?
Pada penutup, guru membimbing peserta didik untuk menarik kesimpulan. Urin orang normal mengandung air, urea, amoniak, kreatin, asam urat, NaCl, mineral, vitamin yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dan pigmen warna dari empedu. Jika urin seseorang mengandung glukosa, kemungkinan seseorang tersebut menderita diabetes mellitus. Bisa juga bila ketika diuji urin mengandung protein, kemungkinan dia menderita albuminaria. Selain kelainan itu ada berbagai kelainan lagi yang bisa muncul, misalnya biang keringat, nefritis, dan lain-lain. Pola hidup yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga pola makan yang seimbang, menjaga kebersihan diri, menghindari dari minum minuman kafein, alkohol, dan berolahraga dengan rutin. Guru memberikan penghargaan dan pujian. Peserta didik menjawab kuis tentang gangguan pada sistem ekskresi dan pola hidup sehat untuk menjaga sistem ekskresi. Penilaian pembelajaran. Terdapat 3 aspek yang dinilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dapat dinilai melalui observasi kegiatan diskusi dan juga jurnal. Instrumen penilaiannya yaitu lembar observasi dan catatan. Aspek kedua yaitu pengetahuan. Teknik penilaiannya dengan menggunakan tes tertulis. Instrumen penilaiannya yaitu soal pilihan ganda. Aspek yang ketiga yaitu keterampilan. Tekniknya menggunakan praktek atau praktikum. Instrumen penilaiannya melalui lembar penilaian. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.